Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan diberangkatkan ke Papua pada Kamis dini hari. Sebelumnya pihak keluarga telah menggelar ibadat penghiburan yang dilaksanakan pada Selasa malam. Jenazah Lukas NMB rencananya akan diberangkatkan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kuasa hukum NMB, Petrus Balapationa, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur Papua ini akan rencananya diberangkatkan atau diterbangkan pada Kamis dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Petrus juga menyebut nantinya jenazah NMB akan dipersiapkan penghormatan khusus, meski memang belum dikonfirmasi secara teknis gelaran penghormatan tersebut. Dan hingga kini Petrus menegaskan belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Polda Papua terkait persiapan teknis penerimaan jenazah NMB di Papua. Namun dia memastikan komunikasi dengan Kepala Biro Provinsi Papua telah berjalan guna mempersiapkan seremonial. Karena beliau adalah mantan gubernur yang sangat berjasa di Papua, sehingga mungkin ada acara protokoler, seremoninya seperti apa, kami belum tahu. Saya kira secara adab harus ada. Secara adab ya, karena beliau orang yang sangat berjasa untuk Papua dan saya kira wajar diberi penghormatan. Belum. Dari Polda Papua juga belum ada koordinasi, tapi dari informasi Kepala Biro Umum Provinsi Papua, malam ini baru dia bergabung dengan kami untuk mengatur acaranya seperti apa. Tapi setelah sampai di Papua kan artinya sudah menjadi milik rakyat Papua. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto pada Selasa 26 Desember 2023. Lukas NMB meninggal dunia pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. NMB diketahui memang beberapa kali dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Kondisi ini terjadi sejak ia masih menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rencananya jenazah Lukas NMB akan dibawa ke Jayapura pada Kamis dini hari. Kuasa hukum Lukas Petrus Balapationa mengatakan kliennya meninggal dunia usai divonis menderita gagal ginjal dan pihak keluarga Lukas dikabarkan menemani almarhum Lukas di saat-saat terakhirnya di ruang perawatan RSPAD Gatot Subroto. Sementara itu, Misa Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik karena aparat gabungan TNI Polri akan memberikan keamanan kepada masyarakat. Kapolda mengatakan pihaknya akan membantu keluarga melakukan pengawalan dari penjemputan di Bandara Sentani hingga ke rumah duka dan pemakaman. Hingga saat ini situasi di Kota Jayapura masih aman, normal, dan kondusif. Aktivitas masyarakat juga masih terlihat seperti biasanya. Tentunya akan kita tingkatkan bagaimana pengamanan yang patroli. Tetapi tidak ada yang perlu kita takuti dan kita seolah-olah ini gawat di Jayapura. Saya sangat mempercayai itu dan tentunya kalau Kapolres saya akan berkoordinasi. Nanti pengendali lapangan tentunya nanti Kapolres Sentani saya minta nanti untuk berkolaborasi bagaimana memberikan perbantuan untuk pengamanan baik dalam perjalanan beliau nanti menuju tempat rumah duka dan nanti di pemakaman. Dan juga selama perjalanan. Saya kalau berharap juga nanti dalam penjemputan beliau nanti di bandara, ini kita bisa lakukan dengan sebagaimana layaknya saya beliau seorang pemimpin. Lalu bagaimana kondisi terkini di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan di Jayapura Papua pasca meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas NMB? Kita akan tanyakan kepada Tisa Laura yang berada di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan juga ada Hendy Indrajaya langsung dari Jayapura Papua. Pertama kita ke Tisa terlebih dahulu di RSPAD Gatot Subroto. Bagaimana kondisinya saat ini, Tisa?
Ya, benar sekali pemirsa, kabar duka datang dari mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang meninggal dunia kemarin pagi sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Lukas NMB meninggal dunia setelah dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena penyakit gagal ginjal yang memang cukup lama sudah dideritanya. Dan saat ini jenazah sudah berada di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Kemarin jenazah sampai di rumah duka sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian sejumlah ibadah telah dilaksanakan di rumah duka, salah satunya adalah ibadah penghiburan. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Lukas, yaitu Petrus Sebala Pationa, mengatakan bahwa jenazah rencana akan dibawa ke kota Jayapura, Papua pada penerbangan Kamis dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Namun nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat sudah dilaksanakan ibadah pelepasan di rumah duka, kemudian pukul 13 atau pukul 1 siang jenazah dibawa ke bandara yang tentunya juga dikawal oleh pihak kepolisian, kerabat dan juga keluarga Lukas NMB yang ada di Jakarta. Diperkirakan Lukas akan sampai di Papua nanti pada pukul 6 atau pukul 7 waktu setempat, yaitu waktu Indonesia Timur. Kemudian rencananya nanti ketika jenazah sampai di Papua akan dilaksanakan pengawalan, pengiringan dan juga penghormatan oleh pihak kepolisian, keluarga dan kerabat setempat karena Lukas NMB pernah menjabat sebagai Gubernur Papua dan dinilai pernah berjasa untuk Provinsi Papua. Kemudian saat ini memang beginilah kondisi di rumah duka, di mana seperti yang sama-sama kita ketahui Lukas NMB ini sudah cukup lama menderita penyakit gagal ginjal ini, di mana saat masih menjalani persidangan ataupun pemeriksaan, Lukas NMB ini sudah mengalami sakit gagal ginjal terhitung sejak tanggal 23 Oktober. Lukas NMB ini sudah dibawa ke RSPAD Gatot Subroto karena kaki dan tangannya membengkak, kemudian dikabarkan sakit yang diderita oleh Lukas NMB ini sudah cukup parah. Dan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023, Lukas NMB sudah menjalani sekitar 15 kali cuci darah. Dan sebagai informasi, Lukas NMB ini merupakan Gubernur Papua yang dipilih pada tahun 2013 hingga 2 periode. Namun sayang sekali Lukas NMB ini tersandung kasus suap dan gratifikasi, di mana Lukas NMB harus menjalani pemeriksaan maksud kami Lukas harus menjalani hukuman 10 tahun penjara dan uang pengganti 19,6 miliar rupiah, di mana Lukas NMB terbukti menerima suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah. Kemudian informasi yang dapat kami sampaikan juga menurut kuasa hukum Lukas NMB, yaitu Antonius Eko Nugroho, sebelum meninggal dunia Lukas NMB sempat meminta untuk berdiri kepada keluarga dan juga kuasa hukumnya. Kemudian keluarga dari Lukas NMB ini membantu Lukas untuk berdiri, dan di mana menurut keluarga Lukas ini meminta berdiri untuk menunjukkan bahwa dirinya kuat dan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun tidak lama setelah Lukas NMB ini dibantu berdiri oleh keluarganya, Lukas NMB tiba-tiba terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tentunya kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan atas wafatnya mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Sementara saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Tisa, informasinya langsung dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Kita beralih ke Jayapura, pemirsa, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini kita tanyakan kepada Hendy Indrajaya. Selamat pagi Hendy, bagaimana kondisi di Jayapura pagi hari ini? Ya baik, selamat pagi Rendra dan juga para pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada. Pasca meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada pukul 10.45 kemarin, dan direncanakan akan diterbangkan ke Jayapura untuk disemayamkan dan dimakamkan di Jayapura pada pukul Rabu malam nanti. Terlihat juga dari pantauan kami di situasi kota Jayapura dan sekitarnya masih aman dan kondusif. Masyarakat masih melakukan aktivitas secara biasa. Terlihat juga kendaraan mobil maupun motor masih terlihat, dan toko-toko perkantoran masih berjalan seperti biasa. Dan pihak mengantisipasi keamanan di kota Jayapura, pihak keamanan Polda Papua juga sudah menyiapkan personilnya untuk menjaga dan akan mengawal pengamanan dari prosesi pemakaman nantinya
dari penjemputan di bandara hingga posisi pemakaman, dan disemayamkan nantinya akan disemayamkan di rumah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Koya. Dan juga terlihat dari pihak keluarga juga sudah menunggu kedatangan dari mantan Gubernur Papua di bandara maupun di rumah dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Dan pihak dan kemarin juga Kapolda Papua juga sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan agar penjemputan dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB berjalan dengan aman dan lancar. Begitu Rendra, saya sampaikan. Baik, Hendy, diperkirakan akan ada berapa banyak penyambutan yang akan dilakukan oleh masyarakat dan juga pihak keluarga nanti saat kedatangan jenazah dari Gubernur Papua Lukas NMB di Bandara Sentani? Ya baik Rendra, untuk pihak keluarga sendiri sudah menunggu, nantinya akan menunggu kedatangan dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang akan direncanakan pada Rabu malam nanti dan diterbangkan dan mungkin akan tiba pada Kamis besok. Dan pihak keluarga sudah menunggu, dan dari pihak keamanan juga akan mengawal pengamanan dari bandara hingga ke rumah dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB untuk kemudian disemayamkan dan dimakamkan. Begitu Rendra. Lalu apakah sudah ada konfirmasi dari pihak Pemkot atau Pemprov Papua ini akan ada seremonial khusus menyambut Lukas NMB? Masih belum ada konfirmasi pasti untuk seremonial khusus, namun memang dari pemerintah tempat juga akan menyiapkan pemakaman layaknya mantan dari pemimpin negara. Gitu. Baik, terima kasih Hendy Indrajaya, informasi langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali, dan sebelumnya juga ada Tisha dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.